Eskol, yang terhormat Bapak Dewan Penguji Bapak Gilang Ramadhani Mesiko, izin kami untuk memaparkan hasil presentasi praktik kerja lapangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi pada selama kurang lebih hampir 3 bulan, terhitung dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 19 November 2025. Semoga hasil pemaparan dari kami bisa menjadi gambaran Bapak Penguji bagaimana kerja kita di tempat PKK. Sebelum lanjut, apakah ada arahan dulu Bapak sebelum Oke, jadi konsepnya dibagi bagaimana yang presentasinya? Berapa? Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tinjauan umum PKL dan yang kedua ada pembahasan secara individu. Oke. Baik, kita PKL di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jalan Raya Cibolong Cisaat Sukabumi 0 km 7033 Cimahi, Kecamatan Cisantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152. Jadi, ya, di sini ada biodata singkat kita, Bapak. Ada nama saya Hawa Nadana Razkia, NIS ISN 23 10 41 017 017 48 kelas 12, program keahlian pengembangan penanganan rajim yang dibimbing oleh Bapak Eki Suryana Isno. Nama saya Mary Iksan Aula, NIS ISN 121 Baik, selanjutnya kita masuk pada tinjauan umum tempat PKL yang berisi yang pertama pembahasan tentang sejarah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Omika. Yang pertama sejarah koperasi. Koperasi berasal dari kata ko dan operasi yang berarti bekerjasama. Di Indonesia koperasi didirikan pada 12 Juli 1949 oleh Dr. Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang berikutnya sejarah singkat DKUPM. DKUPM Kabupaten Sukabumi merupakan perangkat daerah yang bertugas dalam pengelolaan koperasi dan usaha kecil menengah. Dinas ini mengalami beberapa perubahan struktur dan nama. Salah satunya melalui Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 hingga akhirnya menjadi DKUPM yang fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM. Saat ini DKUPM menjalankan berbagai program pemberdayaan, legalitas usaha, pelatihan SDM serta pengembangan koperasi di tingkat desa. Jadi, kemudian selanjutnya yaitu visi, misi, dan struktur organisasi. Yang pertama ada misi. Misi DKUPM yaitu terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Yang kedua, misi. Yang kedua, misi. Yang pertama adalah membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, daya saing, ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan kemarin kepala dinas dan sekretariat dari DKUPM diganti karena mengalami pelantikan. Nah, dipimpin sekarang oleh Ibu Sri Hastuti Harahap, SFMSE dan MSCMH. Sekretariatnya diganti oleh Bapak Gandhi Lesmana, SEMSI. Nah, untuk subbagian keuangan, perencanaan dan evaluasi dipimpin oleh Ibu Betty Cahyati, Eskom MSI. Dan untuk subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Ibu Dita Predensa.
selanjutnya ada bidang pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Asep Saifuddin SH MSI. Lalu ada kelompok jabatan fungsionalnya dipimpin oleh Bapak Tidak Radiansyah Prasasta SMSI. Lalu di sini ada bidang pemberdayaan pengembangan usaha mikro dipimpin oleh Ibu Firly Filiana SH. Selanjutnya ada kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Bapak Teddy Ismail MSI. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada kegiatan umum fungsi yang akan dipaparkan oleh rekan saya itu. Yang pertama apel pagi. Apel pagi biasanya untuk mengisi evaluasi minggu kemarin dan juga Pengarahan ke keseluruhan. Yang kedua ada pengajian. Pengajian biasanya dilakukan hari Selasa untuk menambah kegiatan pengisian ilmu agama. Yang ketiga ada senam pagi. Senam pagi biasanya dilakukan hari Jumat untuk menambah semangat dan juga kerukunan. Dilanjut oleh saya. Yang keempat ada Jumsih atau Jumat Bersih. Nah, ini kegiatan setiap 2 minggu sekali di instansi kita berdua di DKUKM, itu Jumsih. Tentunya bertujuan untuk rasa tanggung jawab, untuk menambah rasa nyaman di lingkungan kantor agar tetap nyaman ketika bekerja. Yang selanjutnya ada jalan santai. Jalan santai ini biasanya hal yang paling seru. Kita menjadi kompak, mungkin sehat juga tentunya karena jalan santai bersama karyawan-karyawan, pemimpin, dan ya karyawan-karyawan yang ada di DKUKM itu sendiri. Yang terakhir ada mengikuti sosialisasi. Nah, kita siswa-siswi PKL selalu ikut sertakan untuk mengikuti sosialisasi. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk mengenal dunia kerja lebih luas. Mengikuti sosialisasi ini menambah wawasan juga supaya tidak hanya yang diajarkan tugas-tugas di kantornya saja, tapi sosialisasi dari dinas lain, perusahaan lain, dari berbagai perusahaan bisa kita ikuti. Oke. Yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya ada pembahasan judul individu pada bab 3. Pembahasan pertama adalah pembahasan saya. Saya mengambil judul penerapan konsep algoritma dalam pengelolaan surat masuk pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi. Di bidang kerja, pembahasan di bidang kerja ada peta dilakukan selama kurang lebih 3 bulan di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Saya dibagi 2 bidang. 1 bulan pertama saya ditempatkan di Arsiparis selama 1 bulan. Selanjutnya di bulan kedua saya ditempatkan di sekretariat bagian surat masuk. Nah, tujuannya penempatan yang berbeda adalah untuk menambah pengalaman, memahami alur administrasi supaya tidak hanya di situ saja, tapi kita sebagai siswi PKL bisa mengeksplor berbagai kerjaan di DKUKM sendiri. Yang selanjutnya tetap menghubungkan kegiatan dengan jurusan PPLG. Saya menghubungkan kegiatan ini dengan jurusan PPLG. Walaupun saya di DKUKM sebagai administrasi fokus utamanya, tapi saya berusaha menghubungkan. Ada analisis alur kerja, penyusunan algoritma, dan pembuatan flowchart. Itu secara sederhana. Baik, yang selanjutnya ada bidang arsiparis. Jadi arsiparis adalah sistem pengasipan yang digunakan untuk menyimpan, mencatat, dan mengelola dokumen agar lebih rapi dan mudah ditemukan kembali. Intinya, arsiparis ini bertujuan untuk sebagai tangan kanannya kantor. Ketika karyawan dari bidang ini atau bidang ini mencari sebuah berkas arsip, boleh ditanyakan pada bidang arsiparis ini, karena emang tugasnya itu untuk menyimpan, untuk mengamankan, untuk memelihara semua arsip di kantor. Ada tugas yang dikerjakan pada bidang ini. Yang pertama, mendata arsip yang masih berbentuk tulisan tangan. Jadi tugas ini waktu awal-awal kita mengerjakan pencatatan ulang. Ada sebuah arsip kayak dokumen-dokumen gitu, kita catat ulang ke sebuah kertas. Tujuannya agar bisa disimpan di kardus dan kartu arsip supaya ketika nanti karyawan-karyawan mencari arsip di lemari arsip bisa melihat catatan yang sudah kita catat ulang itu. Jadi karena arsipnya juga sudah sesuai urutan nomor ketentuan yang sudah kita tulis catat ulang itu. Yang selanjutnya, memindahkan daftar arsip ke format digital di Microsoft Word. Selain bentuk fisik, kita
kita juga ada berbentuk ke digital. Kita diinput ke Microsoft Excel. Jadi ini untuk mempercepat pencarian arsip ketika karyawan ingin mencari lebih cepat, jadi bisa diketik, dicari di Excel lalu muncul bahwa ini dan bisa langsung ditemukan. Yang ketiga, penataan dan penyusunan arsip. Penataan dan penyusunan arsip ini biasanya kita lakukan sebelum memasukkan arsip ke dalam lemari arsip. Jadi kita tata dulu sesuai nomor, alamat, jenis dokumen dan lain sebagainya. Yang kelima, yang keempat, membersihkan area depo arsip. Nah, tugas di sini membersihkan area depo arsip kita tujuannya agar ruangan depo arsip itu lebih nyaman ketika karyawan-karyawan mencari arsip di depo. Depo arsip itu sebelumnya izin menjelaskan Pak. Depo arsip itu adalah ruangan arsip penyimpanan arsip yang sudah bertahun-tahun, yang sudah tidak cukup di lemari atau pilih kabinet, nah kita pindahkan ke lemari arsip. Nah, waktu itu kita melihat ruangan depo arsip sangat berantakan dan kita berinisiatif untuk membantu membersihkan supaya lebih nyaman ketika karyawan-karyawan ingin mengambil arsip yang sudah bertahun-tahun. Yang terakhir, mengelompokkan arsip sesuai tahun dan jenis dokumen. Nah, ini kita lakukan di depo arsip. Kita lakukan di depo arsip supaya jenis-jenis dokumen walaupun sudah lama kita susun sesuai dengan jenis, tahun, alamat, atau dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya adalah di 2 bulan awal, di 2 bulan berikutnya sampai terakhir saya PKL. Bagian surat masuk adalah bagian yang bertugas menerima surat yang datang baik secara fisik maupun digital. Setelah terima, surat dicatat, diperiksa dan dikelompokkan sesuai kebutuhan instansi. Selanjutnya surat masuk didistribusikan ke bagian atau pejabat yang berkaitan agar dapat segera diproses. Proses ini dilakukan agar alur informasi tetap teratur dan tidak ada surat penting yang terlewat. Tugas yang dikerjakan pada bidang surat masuk, yang pertama, menerima surat masuk mau secara fisik maupun digital. Nah, penerima surat masuk ini biasanya kalau berbentuknya fisik diantar oleh kurir atau karyawannya langsung dari dinas atau instansi lain. Kalau berbentuknya digital, biasanya lewat email, WA. Itu 2 yang biasanya digunakan oleh di DKUPM ya, Nah, di digital, setelah digital ada yang selanjutnya adalah mencetak surat digital. Kalau berbentuk suratnya digital, kita harus mencetak atau memprint dulu sebelum dilanjut ke proses berikutnya. Yang selanjutnya adalah mengecek isi dan kelengkapan surat. Nah, biasanya ini diisi kayak nama dinasnya apa, perihalnya apa, harus jelas, terus tanda tangannya apa, sudah tangan atau belum, karena kita juga harus tahu ini suratnya dari mana dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah mengisi lanjut ke proses berikutnya, yaitu mengisi buku agenda, kartu kendali, dan kartu disposisi. Buku agenda itu tujuannya untuk nanti menginput ke Microsoft Excel, digitalisasi. Jadi kita tinggal ketik ulang di buku agenda itu supaya punya bentuk digitalnya juga bukan. Nah, kartu kendali dan kartu disposisi biasanya ini untuk arsip juga ya. Ada yang dikasih ke Lara dan dikasih ke bidang-bidang, ada yang dikasih ke administrasi ya, bagian administrasi biasanya untuk bukti tanda tangan sudah diterimanya surat tersebut. Yang berikutnya ada scanning surat masuk untuk arsip digital. Nah, tujuannya scan ini untuk mendigitalisasi juga agar ketika amit-amitnya kena musibah banjir dan lain sebagainya, kita punya pegangan nih, tinggal dicari lagi dan tujuan lainnya untuk memudahkan juga untuk mencari berkas arsip yang lain ketika yang fisiknya sudah hilang, jadi bisa diklik kembali misalnya. Nah, selanjutnya ada entry surat masuk dan keluar ke Excel. Nah, di sini Halwa bukan hanya entry atau menginput, bukan hanya menginput surat masuk, tapi menginput juga surat keluar. Jadi ada tugas 2 untuk menginput Halwa, tujuannya lagi dan lagi untuk digitalisasi kantor. Yang berikutnya adalah menyimpan surat ke piling kabinet. Untuk tujuannya menyimpan surat ke piling kabinet ini setelah ketika ada surat yang tidak dikasih ke bidang-bidang atau yang sudah terlewat tanggalnya, biasanya kita arsipkan di administrasi, dimasukkan ke piling kabinet. Nah, selanjutnya distribusi surat masuk ke bidang terkait. Nah, kalau ini setelah melewati proses yang panjang ini dari awal menerima surat masuk sampai akhirnya
di scan, di entry, sampai dipilah-pilah, pilih. Ada surat yang harus didistribusikan ke bidang-bidang, kita distribusikan. Karena kalau biasanya yang didistribusikan itu yang biasanya tanggalnya masih berlaku sampai tanggal masih jauh acaranya atau dan isi surat lain sebagainya. Selanjutnya, nah, ini bagian digitalisasi dan keterkaitan dengan PPLG. Ini Halo Kira kenapa bisa berpikir untuk digitalisasi atau berkaitan dengan PPLG? Karena yang pertama ada menginput surat ke Excel. Jadi Halo berpikir dengan logika sederhananya, menginput surat ke Excel sama dengan data mudah dicari. Jadi digitalisasinya itu. Yang selanjutnya adalah proses kerja dibuat menyerupai konsep PPLG. Nah, Halo berpikir sederhana, bisa nih kayaknya ketika dari mulai surat masuk datang sampai pada akhirnya diarsipkan atau didistribusikan itu mengalami proses algoritma dan bisa jadikan flowchart. Nah, di sini berarti karena sistematis, terstruktur, bisa dibuat algoritma dan flowchart. Algoritma proses surat masuk. Nah, ini bentuk algoritma atau langkah-langkah proses surat masuk. Yang pertama mulai, yang selanjutnya menerima surat digital atau fisik. Jika surat digital dicetak, jika surat fisik maksud pengecekan. Nah, selanjutnya pengecekan salah satu surat yang tadi nomor surat, perihal pengirim, stempel atau tangan dan tujuan surat. Yang selanjutnya adalah tentukan kode surat. Nah, ini mencari kode sebelum mengisi buku agenda, kartu kendali dan kartu deposisi. Yang selanjutnya setelah mencatat isi buku agenda, kartu kendali dan kartu deposisi, selanjutnya kita ajukan tanda tangan pimpinan. Karena sebelum didistribusikan kita perlu adanya tanda tangan pimpinan. Yang selanjutnya ada scan surat sebagai arsip digital. Nah, ini tujuannya tadi yang sudah saya jelaskan untuk mendigitalisasikan. Lalu catat atau entry surat ke Excel, agenda surat masuk. Yang selanjutnya jika surat perlu diteruskan sama didistribusikan ke bidang-bidang terkait. Jika tidak, simpan arsip ke pilih kabinet, selesai. Jadi balik lagi ke administrasi. Oke. Jadi Halo Kira proses ini bisa memenuhi alur algoritma atau langkah proses surat masuk. Jadi Halo berpikir sederhana, sepertinya bisa disambungkan pada algoritma. Dan selanjutnya ada program proses surat masuk. Jadi kemarin waktu bimbingan sebenarnya harusnya kita ini proses sederhananya. Ada beberapa yang direvisi karena kenapa harus ada ini. Nah, akhirnya Halo revisi kembali yang jadinya seperti ini. Nah, Halo buat sederhana. Mungkin jika nanti ada kesempatan Halo bisa ditindaklanjutkan. Yang pertama Halo buat 3 bagian. Yang pertama ada bagian admin, pimpinan dan bidang-bidang. Oke, yang pertama mulai. Lanjut menerima surat masuk. Lanjut lagi di surat digital. Kalau surat digital berarti kita harus cetak dulu baru bisa lanjut ke pengecekan surat. Jika tidak, berarti harus langsung ke pengecekan surat. Selanjutnya setelah pengecekan surat, pengoderan. Sudah pengoderan menjadilah dokumen. Dokumen tersebut dibawa ke pemimpin dan dokumen tersebut sudah dibawa ke pemimpin melalui penandatanganan. Setelah itu scan surat masuk, setelah ditandatangan scan surat masuk. Selanjutnya ada entry surat ke Excel untuk menginput digitalisasi. Nah, sudah di surat itu sudah masih memenuhi standar berlaku.